Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Dampak Riba Terhadap Keabsahan Akad Penerbitan Kartu Kredit. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dan Keuangan dengan dosen pengampu Bu Desi Handayani, SE, MPDE, AK, AC. Sebelum melanjutkan ke materi, kita membahas latar belakang terlebih dahulu. Dalam perkembangan ekonomi modern, kartu kredit menjadi salah satu alat pembayaran yang sangat populer karena menawarkan kemudahan, fleksibilitas, dan kecepatan transaksi. Penggunaan kartu kredit telah menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat, termasuk umat Islam. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat sistem pembayaran yang melibatkan bunga, denda keterlambatan, dan biaya tambahan lainnya. Dalam Islam, setiap bentuk transaksi ekonomi harus tunduk pada prinsip syariah yang menekankan keadilan, kejelasan akad, dan larangan riba. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara mendalam apakah sistem kartu kredit konvensional sejalan dengan prinsip-prinsip fikih muamalah atau justru bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Baiklah, selanjutnya konsep riba dan akad kar. Riba merupakan salah satu larangan paling tegas dalam Islam karena dampaknya merusak keadilan ekonomi. Secara istilah, riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi hutang piutang tanpa adanya imbalan yang sah menurut syariat. Dalam Islam, hutang piutang diatur melalui akad kar yang bertujuan untuk tolong-menolong bukan mencari keuntungan. Hal ini ditegaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 279 yang menyatakan bahwa orang yang bertobat dari riba hanya berhak atas pokok hartanya. Ayat ini menjadi landasan utama bahwa setiap tambahan atas pokok utang merupakan bentuk kezaliman dan bertentangan dengan tujuan akad kar. Selanjutnya adalah struktur akad dan praktik kartu kredit. Kartu kredit pada dasarnya melibatkan akad pinjaman di mana bank terlebih dahulu membayarkan transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu. Kemudian, pemegang kartu berkewajiban mengembalikan pembayaran tersebut dalam jangka waktu tertentu. Dalam perspektif fikih muamalah, mekanisme ini sangat dekat dengan akad kar. Permasalahan muncul ketika akad tersebut disertai dengan struktur riba yang menjadikan pinjaman sebagai sarana memperoleh keuntungan. Struktur riba dalam kartu kredit dapat dilihat dari beberapa ciri utama, yaitu 1. Adanya tambahan atas pokok utang berupa bunga yang dikenakan ketika pemegang kartu tidak melunasi tagihan secara penuh pada waktu yang telah ditentukan. Tambahan ini tidak didasarkan pada aktivitas jual beli atau jasa yang sah, melainkan murni karena penundaan pembayaran. 2. Denda keterlambatan yang dibebankan kepada pemegang kartu apabila melewati tanggal jatuh tempo, di mana semakin lama keterlambatan maka semakin besar jumlah yang harus dibayar. Denda ini merupakan bentuk tambahan yang muncul akibat akad utang. 3. Biaya-biaya tertentu yang secara langsung terkait dengan penggunaan dana pinjaman dan memberikan keuntungan bagi pihak bank sehingga menjadikan akad kar tidak lagi bersifat tolong-menolong. Selanjutnya, dampak riba terhadap keabsahan akad penerbitan. Keberadaan riba dalam kartu kredit memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap keabsahan akad penerbitannya. Dalam fikih muamalah, salah satu syarat sah akad adalah terbebas dari unsur yang diharamkan, termasuk riba. Apabila dalam suatu akad terdapat syarat yang bertentangan dengan syariat, maka akad tersebut menjadi fasid atau bahkan batal. Mayoritas ulama, khususnya dari mazhab Maliki dan Syafi'i, berpendapat bahwa akad kar yang disyaratkan adanya manfaat bagi pemberi pinjaman adalah akad yang tidak sah. Oleh karena itu, penerbitan kartu kredit yang mensyaratkan bunga dan denda keterlambatan ini dinilai tidak memenuhi syarat sah akad dalam Islam. Baiklah, kesimpulan dari materi yang saya presentasikan tadi adalah berdasarkan keseluruhan pembahasan dapat disimpulkan bahwa riba memiliki dampak yang sangat besar terhadap keabsahan akad penerbitan kartu kredit.
Unsur bunga dan denda menjadikan akad tersebut tidak sah menurut fikih muamalah karena bertentangan dengan prinsip akad qard dan larangan riba dalam Islam. Meskipun Islam tidak menolak kemajuan sistem keuangan, setiap inovasi harus tetap berada dalam koridor syariah. Oleh karena itu, solusi yang ditawarkan adalah pengembangan dan penggunaan kartu pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba, sehingga kebutuhan transaksi modern dapat dipenuhi tanpa melanggar ketentuan agama. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata salah atau penyampaian yang salah. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.